Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin wa muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu besarnya, seiring dengan besarnya pula nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua hambanya. Kita patut bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang berupa kesehatan, nikmat berupa kesempatan, nikmat berupa waktu, dan terlebih dari itu semua adalah nikmat berupa keimanan yang ada di dalam dada kita, yang dengan keimanan itulah segala amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin wa muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita wajib bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena kalau kita menghitung nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita tidak akan pernah mampu menghitungnya, saking banyaknya nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kenikmatan yang telah kita rasakan yakni kenikmatan kita berjumpa awal Ramadan hingga kita berjumpa akhir Ramadan, dan pada hari ini kita berangkat dari rumah mengenakan pakaian terbaik kita bertakbir sepanjang jalan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sungguh kenikmatan yang luar biasa seseorang merasakan nikmatnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Dan bahwasanya kenikmatan itu lebih agung, lebih besar daripada dunia ini seisinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul bifadlillahi wa birrahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah bahwasanya karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, dengan itu maka berbahagialah kalian wahai kaum muslimin dan muslimah,
huwa khairum mimma yajma'un. Karena kenikmatan itu, karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya itu lebih agung, lebih besar daripada dunia seisinya yang kalian kumpulkan. Jamaah kaum muslimin wa muslimah rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab sucinya yang agung, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah panggil kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang yang percaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata hati-hati kita tergerak dengan panggilan itu, sehingga kita menjalankan ketaatan yang disebutkan oleh Allah. Kutiba alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas kaum-kaum sebelum kalian, dengan tujuan, dengan goal pada akhirnya adalah la'allakum tattaqun, agar kalian semua, agar kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut syukuri hati kita masih tergerak dengan panggilan itu. Kita disebut sebagai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian kita tergerak dengan panggilan itu. Kemudian ketika Allah tetapkan, ketika Allah wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan, itu pertanda bahwa di dalam hati kita masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah besar sedikitnya di dalam hati kita masih ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah sesuatu yang patut untuk kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan iman itu sebagai bekal kita semua menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di bulan Ramadan kita menjalankan ibadah-ibadah dengan penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya, akan hapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kuncinya adalah dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin wa muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tentu kita semua mempunyai masalah di dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu kita semua memiliki ujian yang berbeda-beda di dalam diri kita masing-masing, di dalam kehidupan kita masing-masing. Sedangkan orang yang tidak beriman saja diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bedanya, ujian bagi orang-orang beriman itu tidak lain adalah untuk menambah keimanan mereka, untuk menambah ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara solusi dari setiap masalah kita, setiap problematika kita, solusinya adalah dengan ketakwaan, dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan bukakan semua solusi, semua pintu solusi atas segala permasalahannya. Tidak hanya sampai situ, tapi Allah juga katakan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hamba itu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu tidak lain adalah buah dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita beramal soleh, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala telah berfirman, "Man 'amila 'amalan shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Man 'amila 'amalan shalihan, barang siapa yang beramal soleh, menjalankan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, min dzakarin aw untha, baik dia dari golongan laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min,
dengan catatan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, janji yang tidak pernah ingkar, janji yang merupakan kepastian, janji yang merupakan keniscayaan. Allah berjanji kepada kita, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada hamba tersebut kehidupan yang layak, hayatan thayyibah, kehidupan yang layak, kehidupan yang baik. Tentu yang dimaksud kehidupan yang baik bukan masalah kuantitas, tetapi adalah perkara kualitas. Bukan seberapa banyaknya, tapi seberapa manfaatnya yang kita miliki untuk diri kita. Termasuk kehidupan yang layak adalah Allah berikan hati yang lapang, Allah berikan hati yang senantiasa merasa cukup atas takdir, atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah sekali seseorang yang beriman, yang memiliki hati yang merasa cukup, sehingga ketika musibah-musibah menimpanya, ketika ujian dari Allah Subhanahu wa taala menimpanya, tidak lain yang dia rasakan hanyalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah cukupkan hatinya, karena Allah telah tanamkan kecukupan di dalam hatinya, keikhlasan di dalam hatinya, sehingga dia merasa semua musibah yang menimpanya, dia ikhlas itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap musibah-musibah yang menimpanya, dia tahu itu semuanya adalah untuk penggugur dosanya, dan setelah datangnya musibah pasti Allah berikan kebaikan kepada seorang hamba. Maka hamba yang beriman, hamba yang bertakwa itu disifati oleh Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan di dalam hatinya, dan juga tidak ada kesedihan di dalam hatinya. La khaufun alaihim, tidak ada ketakutan di dalam hatinya, karena takutnya telah habis hanya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan di dalam hatinya, karena dia tahu bahwasanya semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian hamba-hamba Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan itu bukan terletak pada harta. Kemuliaan yang sesungguhnya bukan karena kita berhias dengan harta dunia, tapi kemuliaan yang sesungguhnya adalah bila seseorang hamba berhias dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk di suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janji Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, maka Allah akan bukakan keberkahan dari pintu langit maupun dari bumi. Allah berikan keberkahan bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kuncinya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana kita berkumpul hari ini untuk menjalankan sholat Id, maka semoga nanti Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وعدل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والشيعة رافضة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.